Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, kalau Bapak Ibu membaca kitab suci dalam keempat Injil, nama Yusuf disebut beberapa kali. Tidak banyak, tidak sampai 10 kali mungkin. Maksudnya 10 perikop, tidak sampai. Dan dalam seluruh kitab suci tidak ada satu pun kata yang langsung diucapkan oleh Yusuf. Jadi dia hanya disebut namanya dan diceritakan apa yang dia buat. Tetapi tidak ada satu kata pun yang pernah diucapkan oleh Yusuf yang tertulis. Misalnya dia mimpi bertemu, didatangi malaikat. Penginjil hanya mengatakan dia bingung, tapi dia tidak mengatakan Yusuf bilang apa. Nah, tema novena kita pada hari pertama ini adalah Yusuf, Santo Yusuf, Bapa yang mengasihi. Kita bisa membayangkan bahwa seseorang yang secara manusiawi tidak pernah hidup sebagai suami istri dengan Maria. Tetapi oleh kehendak Tuhan, dia toh menerima Maria sebagai istrinya. Itu berarti ada sesuatu yang lain sekali dalam pribadi Yusuf yang mendorong dia, yang membuat dia begitu ikhlas untuk bisa menerima apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Dan hal yang istimewa yang ada di dalam diri Yosef itu adalah kasih. Kalau tidak ada kasih, dia tidak mungkin melakukan itu. Dan dia setelah melakukan itu, dia menerima itu dan menjalani apa yang dikehendaki Tuhan, menerima Maria menjadi istrinya. Dia menjalaninya dengan sungguh-sungguh, dengan melalui segala macam peristiwa, dan dia melakukannya dengan sangat baik. Ketika peraturan pemerintah ditetapkan bahwa orang harus mengadakan sensus cacat jiwa, mendaftarkan diri di kampung halaman masing-masing, Maria dalam keadaan hamil, tetapi karena Maria sudah menjadi istrinya, maka dia harus membawa Maria dari Nazaret ke Bethlehem. Perjalanannya yang jauh, Maria dalam keadaan hamil tua. Tetapi itu dilakukannya dengan tulus, dengan ikhlas. Dan itu dasarnya hanya karena kasih yang ada di dalam hatinya begitu besar, begitu luar biasa. Setelah Yesus lahir, mereka kembali. Mereka ada di Bethlehem. Tetapi kemudian karena ada berita dari malaikat dalam mimpinya bahwa Herodes akan membunuh semua anak-anak di situ, dia diperintahkan untuk pergi dan dia ikut. Dia melakukan itu. Dan itu terjadi karena Yusuf dipenuhi oleh kasih yang kita percaya bahwa itu berasal dari Allah. Dia menerimanya dengan sukacita, menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Maka pada akhirnya kita juga mendapatkan rahmat dan berkat berlimpah dari apa yang dilakukan oleh Yusuf melalui Yesus, putra Allah. Yesus yang dari kecil dia pelihara, dibesarkan, dan pada waktunya Yesus kemudian menjalani tugas perutusannya. Nah, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, kita sebagai umat paroki yang berlindung di bawah naungan Santo Yosef, kita juga tentu saja mau belajar dari Yosef bagaimana hidup dengan kasih yang berlimpah, kasih yang menguasai keinginan-keinginan pribadi yang mungkin tidak terlalu menguntungkan untuk kehidupan keluarga. Hal-hal yang kurang menguntungkan keluarga oleh kasih itu dihilangkan. Seperti Yusuf tidak pernah memikirkan diri sendiri, tapi dia memikirkan bagaimana keluarga Nazaret itu bisa menjalani hidup dengan baik. Maka dia menjalankan semua itu dengan kasih yang besar.
Saya ini kali kedua saya menjadi pastor paroki, di mana pelindungnya Yusuf Pekerja. Ya. Sebelumnya saya di paroki Baras juga dengan Yusuf Pekerja. Mungkin saya pernah cerita di sini Bapak Ibu bahwa pada tahun berapa? Lupa saya. Sudah tua jadi, sudah lansia jadi memang. Tapi waktu saya masih di Baras itu, karena saya datang waktu itu gereja paroki itu belum selesai dibangun, ya, belum selesai. Jadi saya dengan uang juga sudah tidak ada uangnya untuk pembangunan itu tidak ada, habis. Uang kas juga saya masuk di paroki itu Bapak Ibu. Ini saya jujur mengatakan bukan untuk menjelek-jelekan pastor yang saya ganti, bukan. Tetapi seluruh uang kas paroki itu digunakan karena uang panitia habis, jadi digunakan untuk membangun gereja. Dan gereja belum selesai, uangnya habis. Jadi saya datang itu, kas paroki itu nol, tidak ada uang sama sekali. Uskup datang memberkati gereja itu, kita tidak memberikan dia ini apa? Waktu uskup datang dalam rangka krisma, itu pas kami sudah terima, itu waktu uskup pulang tidak dikasih stipendium, karena memang tidak ada uang. Nah kami kemudian sebagai pastor paroki mengumpulkan pengurus depas, rukun, lalu kita bicara bagaimana kita menyelesaikan ini gereja, lalu mereka kumpul uang dari keluarga masing-masing, termasuk kumpul uang untuk bikin bangku besar seperti ini untuk satu gereja. Dan sampai selesai. Dan waktu uskup memberi jadwal untuk datang memberkati gereja itu tanggal 1 Mei. Itu tahunnya saya lupa itu. Mungkin 2018 kah, 2000 berapa. Jadi saya beritahu kepada umat bahwa Bapak Ibu yang pernah ke Baras, ke Sulawesi Barat pasti tahu daerah kelapa sawit, hujannya itu luar biasa. Hujan turun itu tidak menentu. Dan kalau hujan itu lebat sekali. Berlumpur, becek di mana-mana. Tapi kalau tidak hujan, debunya juga minta ampun. Kalau tidak hujan baru kita jalan-jalan, ketemu dengan mobil yang pengangkut kelapa sawit, kita punya kepala ini jadi merah semua. Debu semua ini kepala. Jadi waktu itu saya beritahu di pengurus dan pengurus rukun semua, pengurus stasi, kami rapat persiapan itu saya bilang, kita harus novena 9 hari sebelum tanggal 1 Mei. Seperti ini kita lakukan ini. Kita novena dan kita minta doa ke Santo Yusuf, memohon satu saja, supaya pada waktu perayaan uskup datang itu pemberkatan gereja kita, itu cuacanya baik. Saya bilang begitu sama mereka. Jadi dibikinkan teks, dibagikan semua rukun. Semua harus doa novena ini setiap malam, mulai hari pertama itu jam 7 malam. Serentak di seluruh stasi. Ada berapa stasi itu ya? 7 ke 8 stasi. Jadi dalam rapat itu saya bilang, sekarang semua ketua rukun, ketua stasi, setel jamnya sama. Jadi kita semua setel jam sama. Karena nanti doanya pas jam 7, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Dan habis itu mereka pulang. Dan pada waktu yang sudah ditentukan seperti hari ini, serempak di doa novena itu dilakukan di semua rukun, dilakukan per rukun. Sementara itu persiapan jalan terus untuk acara itu. Lalu pada tanggal 31 malam, itu tenda semua sudah didirikan semua. Pada tanggal 1 malam, uskup sudah ada. Hujan turun itu lebat sekali. Pokoknya saya sepanjang malam tidur pikir, aduh Tuhan, kami sudah sembahyang minta ini, besok kalau hujan ini tidak berhenti ini bagaimana ini besok? Karena undang bupati, anggota DPRD dan seterusnya, Kapolsek dan Ramil semua diundang. Semua tokoh-tokoh diundang. Tidak bisa tidur saya. Bagaimana ini? Saya berdoa
Malam itu saya berdoa terus. Tapi pas sekitar jam 5, setengah 6 subuh, itu hujan berhenti. Hujan berhenti. Dan paginya itu tanggal 1, itu mulai perayaan itu. Cuacanya itu tidak panas, tetapi juga tidak mendung. Tetapi suasananya baik sekali. Tidak panas dan juga tidak hujan. Karena hujan sepanjang malam, jadi debu yang ditakuti itu tidak ada. Jadi semuanya itu aman. Jadi misa di gereja diberkati, tamu datang dari bupati, dari polisi, semua undangan semua datang. Acara selesai jam-jam 3 sore, jam 4 begitu, dan undangan sudah pulang. Mudah-mudahan bilang, "Pastor, apakah kami boleh joget?" "Oh, pokoknya kamu joget sampai pagi tidak apa-apa." Jadi mereka pulang makan, bersihkan semua situasi lingkungan situ, kemudian mereka malamnya mereka pasang musik lalu joget. Mereka baru joget mungkin 1 jam lebih, hujan turun itu lebat sampai tenda itu terbongkar. Dan hujan sampai pagi. Nah, ibu bapak dan saudara, pengalaman saya ini saya selalu menceritakan dengan sangat bangga karena saya yakin dan percaya bahwa novena yang dijalankan dengan permintaan satu saja kepada Tuhan melalui Santo Yusuf itu sungguh-sungguh dikabulkan. Dan itu pengalaman yang juga kemudian oleh para umat di Paroki Baras waktu itu juga sungguh-sungguh sangat gembira. Mereka sangat bersyukur karena hal itu. Oleh karena itu ibu bapak dan saudara, memang di novena kita ini kita tidak ada permohonan khusus, tapi kita hanya merenungkan keutamaan Santo Yosef. Maka kita juga berdoa supaya Santo Yosef dengan doa-doanya kehadirat Allah, kita sungguh-sungguh dikaruniai kasih dan cinta yang lebih besar, yang lebih tulus, mencintai Tuhan, mencintai suami, mencintai istri, mencintai bapak dan mama, mencintai anak-anak, sanak saudara, para sahabat dengan cinta yang besar. Dan kita berharap bahwa dengan keteladanan Santo Yosef, kita juga walaupun dengan perjuangan hidup yang seringkali tidak mudah, tetapi dengan bantuan doa Santo Yosef, kita mudah-mudahan dibantu oleh Tuhan, sehingga berkat berlimpah di dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam berusaha dan bekerja, dan juga dalam kehidupan beriman kita. Oleh karena itu, dalam devosi hari pertama ini, kita persembahkan ke hadapan Tuhan keluarga kita masing-masing, paroki kita, dengan segala macam kegiatannya, programnya. Semoga oleh doa Santo Yosef, kita semua mendapatkan rahmat dan berkat dari Allah untuk kehidupan kita, untuk kehidupan menggereja, untuk saling melayani satu sama lain di dalam paroki kita ini. Semoga Tuhan memberkati kita.